الذي نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan dengan semakin banyak nikmat, semakin meningkat pula amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala,
menjelaskan bahwa ummi itu yang dimaksud adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi ada yang memahami bahwasanya kalimat ummi di sini adalah mereka bisa membaca kitab Taurat tapi tidak paham isi dan maksud daripada kitab Taurat. Sebagaimana disebutkan di sini jamaah Allah, wa minal yahud jama'atun yajhaluna al-qira'ata wal kitabah. Dan di antara orang-orang Yahudi itu ada jamaah, ada sekelompok orang yang mereka itu jahil. Mereka itu tidak dapat membaca dan tidak dapat pula menulis. Wala ya'lamuna Taurat, dan mereka tidak mengetahui Taurat, tidak memahaminya. Wa ma fiha, dan mereka juga tidak tahu apa yang ada di dalam Taurat. Di antaranya adalah min sifati Nabiyillah wa Rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mereka tidak tahu di dalam isi daripada Taurat itu adalah tentang sifat Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma indahum, dan tidaklah di sisi mereka min dzalika dari yang demikian itu illa akadzibu wa dhannuna fasidah, kecuali hanya kedustaan dan dugaan-dugaan yang menyesatkan. Jadi jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang tidak memahami isi daripada Taurat. Kemudian mereka itu menduga-duga, berangan-angan ya tentang pemahaman mereka terhadap Taurat itu. Tetapi pemahaman mereka itu tentunya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh rahib-rahib mereka, oleh pendeta-pendeta mereka. Ya, mereka tidak memahami, tetapi mereka itu mencoba untuk memahami kitab suci mereka. Tetapi pemahaman itu telah disuntikan terlebih dahulu oleh rahib-rahib mereka. Nah, ini bahayanya jamaah mata Allah ketika yang menyampaikan itu adalah seorang rahib, seorang pendeta, seorang ulama, katakan seperti itu. Tetapi kemudian yang disampaikan itu, ya, yang disampaikan kepada orang awam itu ternyata pemahaman yang justru jauh sekali dari syariat Allah, karena sudah dirubah-rubah ayat-ayat itu, maka itu akan menjadi pemahaman yang radikal bagi orang awam. Pemahaman itu mengakar kuat, ya, sehingga akan sulit sekali untuk digoyahkan. Nah, termasuk terhadap orang-orang ini juga, ini masih menyangkut kepada ayat sebelumnya, di ayat yang ke-75 itu, afatatma'unna ayyuminu lakum, apakah kamu masih sangat menginginkan mereka itu menjadi orang-orang yang beriman kepadamu? Ya, termasuk orang-orang awam ini yang mereka itu sudah memiliki pemahaman yang sebenarnya sudah sesat, ya, keliru, salah, diakibatkan karena ulama-ulama mereka memberikan pemahaman yang keliru, sedangkan mereka ini tidak memahami isi daripada kitab Taurat. Nah, terhadap orang seperti ini, apakah kamu juga masih ingin mengharapkan mereka itu bisa beriman? Tentunya ini akan sulit sekali ya orang Allah. Begitu pula mungkin ada di zaman kita ini orang-orang yang awam, mereka ini tidak memahami Al-Quran, ya. Kemudian mereka mungkin mendapatkan kajian dan seterusnya. Yang menyampaikan ini justru orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan pemahaman yang keliru terhadap syariat Allah, sehingga kemudian pemahaman itu mengangkat kuat dalam diri mereka karena mereka adalah orang awam. Sehingga kalau kemudian ada orang lain datang untuk meluruskan pemahaman ini, apa yang terjadi kira-kira? Bisa diusir, bisa dikatakan sesat. Justru yang akan meluruskan ini akan dikatakan sebagai orang yang sesat, ya, bawa ajaran baru. Ini ada pengalaman menarik ya teman-teman Allah ya. Dulu ya ketika kami masih di Kalimantan itu ada teman kami yang ditugaskan di daerah Ketapang. Jadi Ketapang itu kalau dari Semarang itu lebih dekat nyebrangnya. Jadi banyak orang-orang Semarang itu kalau jualan itu naik kapal ke Ketapang ya. Ketapang wilayah Kalimantan Barat. Nah di daerah Ketapang itu kalau tidak salah ada desa namanya Semandi. Ya. Nah di situ di pedalaman sekali daerah ya banyak orang-orang suku Dayak di sana. Ya. Kemudian ketika berangkat berdakwah di sana, dia sampailah di sebuah surau gitu ya. Kemudian dia diterima oleh pengurus atau ya tetua lah di sana.
Beliau teman saya itu nginap pada malam hari itu, kemudian subuhnya beliau ikut sholat. Ya, ketika disuruh mengimami sholat, teman saya ini karena tamu, ya biarkan saja imam yang ada di situ untuk mengimami sholatnya. Sehingga sholatlah. Ya, setelah 2 rakaat selesai, diam sejenak, ya, barang 2 atau 3 detik atau 5 detik itulah. Mereka berdiri lagi ya kemudian mereka itu sholat 4 rakaat. Ya, setelah itu salam. Nah, kemudian duduk lagi sebentar ya, sejenak. Kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan 4 rakaat lagi. Wah, ini sholat subuh apa yang kata teman saya kan? Ya. Setelah itu bangkit lagi mereka itu 3 rakaat dan kemudian 4 rakaat. Setelah 4 rakaat doa bersama, bubar mereka. Ya, yang noreh karet kembali noreh karet, yang nelayan ya ke nelayan lagi, dan pokoknya aktivitas mereka. Nah, karena teman saya ini kemudian penasaran, tanya dengan imamnya sekaligus tetua di situ. Ya, mohon maaf Pak, apa yang Anda lakukan tadi sholat subuh? Kenapa kok banyak sekali? Habis 2 rakaat, 4 dan seterusnya gitu kan? Apa jawab ketua ini tadi? Dia mengatakan demikianlah yang diajarkan oleh guru-guru kami dulu. Jadi kami dulu itu orang yang tak punya agama. Sampailah datang orang-orang ya yang suka berjubah, yang pakai surban, bawa apa namanya? Ya semacam itulah ya. Datang kepada kami, mengislamkan kepada kami. Cuma mereka itu di sini cuma 3 hari saja. Nah, ngajarkan kami tentang sholat. Sebelum mereka pergi, ya kami dulu diajari syahadat, kemudian pokoknya macam-macam lah, diajari wudhu. Nah, terakhir sebelum mereka pergi itu kita diajari sholat. Nah, sebelum mereka pergi, mereka mewasiatkan kepada kami bahwa sholat di dalam Islam itu 2, 4, 3, 4. Ternyata dikerjakan semuanya di waktu subuh. Dia hanya tahunya 2, 4. Astagfirullahaladzim. Terus sama teman saya diluruskan, benar 2, 4, 3, 4 itu benar. Hanya saja cara pelaksanaannya yang keliru. Jadi ada sholat itu dibagi dalam 5 waktu. Ada waktu subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Jadi kalau subuh seperti ini pagi ini Pak, cuma 2 rakaat saja. Nanti 4 rakaatnya kapan? Siang hari. Namanya zuhur. Nanti kalau 4 rakaatnya lagi kapan? Menjelang sore hari, namanya asar. Begitu sore atau petang itu adalah sholat maghrib 3 rakaat. Setelah itu sholat isya 4 rakaat. Apa jawab kedua ini? Kalau kamu bawa ajaran baru, jangan ke sini. Kalau kamu bawa ajaran baru, jangan ke sini. Kami ini sudah kurang lebih 12 tahun ibadah ya kayak gini. Jadi ternyata setelah kedatangan yang 3 hari tadi itu nggak ada lagi dai yang ke sana. Jadi ya mereka ya bisa-bisanya lah. Ya untung-untungan lah mereka masih bisa bahas Al-Fatihah ya. Ternyata seperti itu ya, 2, 4 itu dikerjakan. Dan itu kalau diluruskan, katanya teman saya bawa ajaran baru. Gimana coba? Kalau dakwah model kayak gini gimana kan? Sama dengan ini Pak. Ya. Iya, mereka tidak paham ya. Terus kemudian itu menjadi pemahaman yang mengakar kuat. Yang mengakar kuat. Ya, akhirnya teman saya ini bingung gimana caranya ini. Dikasih lampu. Ya. Udah baca buku ini saja lah kan. Ya. Nah, jadi itu tapi prosesnya lama untuk merubah mindset yang tadinya 2, 4 sudah kadung nyaman. Mengerjakan sekali saja kan. Setelah itu loss sudah mereka nggak mengerjakan lagi. Ya. Sudah kadang nyaman gitu. Untuk memulainya lagi itu sulitnya luar biasa. Pernah juga di daerah Nangah Taman kalau nggak salah. Nangah Taman ya. Itu juga gitu jemaah rahmat Allah ya. Mereka itu bikin surau. Hadapnya itu luar biasa ke arah selatan. Jadi dengan matahari terbit itu udah nggak nyambung sama sekali. Ya. Kemudian bawa kompas lagi kayak gitu, ya bawa kompas. Kok ada ke arah selatan ini? Ya, wah, gimana ini cara membetulkannya? Terus diberitahu, Pak, surau kita ini salah hadapnya, menghadap ke arah selatan. Nah, padahal kiblat kita itu ke arah, ya kalau Indonesia barat lah, walaupun nggak barat-barat amat, arah barat lagi. Apa kata dia?
Allah itu ada di mana-mana. Mau menghadap kemana saja Allah ada. Mari kulli wijhatun huwa muwalliha. Dimanapun wajahmu menghadapkan Allah ada di sana. Nah, udah susah kalau sudah kayak gini. Jadi mau menghadap selatan kayak mau menghadap utara, mau menghadap ke atas, Allah ada di mana-mana. Oh sudah selesai udah kayak gini gimana? Kalau kita dapat ya ketemu orang udah kayak gini gimana? Ya ini jadi kadang-kadang orang awam itu yang merahmati Allah. Memang itu tadi ya tergantung siapa yang ngisinya pertama kali. Kalau ini kemudian menjadi sebuah pemahaman yang kuat, terus ada orang yang mau meluruskan ini, nah ini biasanya bentroknya di sini. Kira-kira kalau di daerah Malang ada kayak gini, ya, bukan yang salah tadi ya, tetapi pemahaman yang sudah kadung mengakar kuat padahal itu salah. Begitu kita mau meluruskan gitu ya, oh itu justru kita yang dimusuhi, ya dianggap apalah gitu bahwa aliran sesat lah apalah semuanya lah, ya. Nah ini orang-orang Yahudi juga ada orang-orang kayak gitu. Justru orang-orang mukmin yang akan meluruskan pemahaman mereka tentang Taurat itu dianggap ya orang-orang mukmin ini adalah orang-orang yang sesat. Justru rahim-rahim mereka lah yang benar yang telah memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, ini orang-orang awam ini jangan sampai terjadi pada kita ya teman-teman. Ya, jangankan orang awam kita juga gitu kalau yang bicara itu sudah yang namanya ustaz, kiai, habib, ya atau syekh lah katakanlah seperti itu. Apa yang dia sampaikan itu kita nggak berani kadang-kadang itu untuk mengkritisi dan seterusnya. Ya udah telan aja mentah-mentah kan gitu. Jangan kan orang awam. Tetapi kalau yang disampaikan itu benar adanya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama yang robbani gitu, ya nggak masalah itu menjadi pemahaman yang bagus gitu. Apalagi kalau kita amalkan menjadi sebuah amalia ibadah. Tapi kalau yang disampaikan itu sesat dan menyesatkan luar biasa. Saya pernah ke daerah ya 11 hari saya pernah dari Kabupaten Kuburaya itu nyebrang Sungai Kapuas yang bertemu langsung dengan lautan. Itu merinding betul itu Pak. Pertemuan antara sungai dengan laut itu luar biasa. Itu sempit kalau nggak bisa ngikutin arusnya itu bisa terbalik itu. Karena satu arusnya landai, satunya deras kan. Kalau laut itu ombaknya udah besar. Ya, apalagi daerah Sambas itu lautnya langsung menghadap ke Laut Cina Selatan gitu kan. Nah itu di tengah-tengah itu ada pulau kecil itu. Dan kita cuma pakai speed yang cukup dengan penumpang 8 orang pada saat itu. Kecil sekali speed itu. Ya, kemudian kita nyebrang lautan itu dari hilirnya itu ya, kemudian sampailah ke tempat itu, saya lupa daerahnya apa namanya itu. Nah tiba di sana ternyata 11 hari kita diminta untuk ya berdakwah di sana. Kemudian kami mendapati satu musola itu yang berjamaah cuma 2. Padahal itu mayoritasnya muslimnya itu rumahnya lumayan agak padat. Biasanya rumah mereka itu kan panggung kemudian begang-begang gitu ya. Jauh jaraknya, ada yang sampai 3 meter baru ada rumah, ada yang 10 meter baru ada rumah lagi. Nah ini lumayan padat karena penduduknya di situ kebanyakan adalah nelayan. Ya. Nah tapi yang berjamaah itu cuma 3 gitu. Saya amati aja mulai dari pagi, mulai kami datang itu jam 8 pagi. Kemudian zuhurnya cuma segini, maghribnya juga segitu, isaknya juga cuma segitu. Akhirnya tidak sabar saya tanyalah kepada yang imam di situ tadi. Pak kenapa jamaah cuma sedikit? Apakah yang lainnya ini masih belum muslim? Kalau belum muslim, kebetulan saya memang ditugaskan di sini untuk berdakwah. Gitu. Kata beliau, enggak, mereka itu semua muslim. Cuma kalau kalau abangnya nanti mau silaturahim, 3 rumah setelah masjid ini, setelah musola ini ada rumah itu rumahnya tuan guru. Gitu. Nah mereka tuan guru ini mengajarkan kepada orang kampung ini. Dulunya mereka itu rajin ke masjid. Tapi setelah kedatangan tuan guru ini mengajarkan bahwa sholat itu yang penting ingat tujuan sholat itu. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu tujuannya adalah untuk ingat. Makanya pokok iling sudah itu sholat. Pantesan ini yang menyebabkan gak ada yang datang.
ternyata punya pemahaman seperti itu. Habis subuh, ya, kemudian zikir pagi dan petang. Setelah itu saya datangi rumahnya, Kak Selatan ini, ya, datangi rumahnya, ketok assalamualaikum, yang datang khodimnya, pembantunya, seorang laki-laki, anak laki-laki datang, ya, mau apa Pak? Gitu. Saya ingin ketemu dengan Tuan Guru. Oh sebentar Pak, tunggu di sini, di Serambi depan. Nah, kemudian dia masuk, gak lama kemudian keluar lagi. Mohon maaf, Tuan Guru belum bisa ditemui. Kok bisa gitu? Iya, karena belum dapat izin daripada Rasulullah SAW. Ya apa lagi nih, ya kan? Belum dapat izin dari Rasulullah. Luar biasa ini. Abu Bakar aja kalah ini. Ya? Semakin penasaran saya. Sampaikan kepada guru. Sebenarnya saya juga sudah dapat pangsit dari Rasulullah. Ya. Kaget kan ya? Iya. Rasulullah bersabda gini. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pangsit kan Pak? Tapi benar ini hadis memang gitu. Cuma saya katakan pangsit ya, karena dia tadi bicaranya pangsit ya. Saya katakan, "Oh, saya juga dapat pangsit dari Rasulullah." Ini bunyinya, malah saya pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia tadi. Ini Rasulullah bahasa Arab, orang Arab soalnya. Man amana billahi wal yaumil akhir, padahal itu sahih Pak. Ya. Oh gitu. Iya, coba sampaikan kepada tuan kamu. Ya sudah, dia sampaikan kepada tuannya. Gak lama kemudian saya dengar ada orang lagi mandi. Karena lantainya kan lantai papan. Jadi ya ketara sekali kalau orang mandi. Saya lihat baru bangun tidur kan. Ini kan hanya buat pangsit ya. Setelah itu gak lama dia keluar, diskusi lah kita ya terkait dengan itu tadi. Ya, sholat itu ada cukup eling saja. Ya lama. Ya berdebat ya seru gitu ya, karena ya dia pemahamannya tidak sholat itu cukup dengan eling saja. Saya katakan kalau pemahaman itu buat sampean saja, buat Anda saja, nggak masalah kayak gitu. Tapi yang menjadi masalah ketika Anda menyampaikan pemahaman ini kepada masyarakat sekitar. Katakan dia apa? Kebaikan itu memang harus disampaikan. Nah, susah lagi kalau sudah seperti ini. Kebaikan itu memang harus disebarluaskan, ya. Dan orang-orang selama ini salah sholat itu pakai gerakan itu salah. Justru sholat yang benar adalah tujuan utamanya adalah mengingat Allah. Wah, lama itu debat itu. Kalau saya ceritakan hari ini nggak selesai nanti sampai sholat isya. Intinya tidak ketemu hari ini. Ya, tidak ketemu dengan tuan gurunya ini ya. Tapi ya saya tidak kalah akal kalau tidak ke tuan gurunya, langsung aja ke masyarakatnya gitu kan. Ya akhirnya 11 hari itu cuma keliling aja ke masyarakat gitu ya, untuk mengembalikan pemahamannya. Ada yang kembali, tetapi kebanyakan ya menolak. Kebanyakan menolak. Karena itu tadi mereka sudah terlanjur ya pemahaman, dan ajaran itu kan menyenangkan, bikin orang nggak sholat ya. Pokoknya ajaran yang mengajarkan orang itu nggak sholat. Makanya coba lihat ajaran-ajaran yang sesat itu, pasti sholat 5 waktu nggak wajib. Karena memang enak Pak kalau ada orang, jangankan yang dikasih ajaran itu, sudah tahu kalau itu nggak sholat itu adalah wajib saja, masih banyak yang tidak melaksanakannya gitu ya. Apalagi bisa ditebus dengan duit misalnya ya, kayak gitu-gitu. Jadi sama lah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Itulah memang pandangan orang-orang awam yang kemudian mereka betul-betul sudah terkena pemahaman yang keliru, sudah kadung keliru ya, maka menjadi pemahaman yang kuat sehingga kalau diluruskan itu sulit. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi, sama. Kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba, fawailun, maka celaka. Siapa yang celaka? Lil ladzina, bagi orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis al-kitaba, kitab Taurat maksudnya, bi aidihim, dengan tangan mereka. Tsumma, kemudian yaquluna, mereka berucap, mereka mengatakan, hadza min indillah, ini yang asli dari sisi Allah. Ya. Liyashtaru bihi, supaya mereka ini dapat menjual dengannya, dengan ayat-ayat ini, tsamanan qalila, mendapatkan harga yang sedikit. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka, mimma katabat aydihim, terhadap apa yang telah mereka tulis dengan kedua tangan
tangan mereka. Wa wailul lahum, dan celakalah bagi mereka mimma yaksibun, terhadap apa yang mereka usahakan. Jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fahalakun wa wa'idun syadidun li ahbari su'i minal yahudi alladziina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka kecelakaanlah, kehancuranlah, ya, dan azab yang pedih, ancaman yang pedih bagi rahib-rahib yang buruk dari orang-orang Yahudi yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian yaquluna, mereka mengatakan hadza min indillah, ini adalah dari Allah. Makanya jamaah Allah, seluruh ulama ahli tafsir, walaupun mereka itu menafsirkan Al-Quran, mereka tidak pernah berani mengatakan maksud daripada Allah berfirman ini adalah seperti ini. Tidak. Karena memang belum tentu yang dimaksudkan Allah itu seperti itu. Karena penafsiran itu hanya pemahaman dari para ulama ketika mereka membaca teks ayat, kemudian dihubungkan dengan ilmu yang mereka dapatkan, ya, ditambah dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah, dari sahabat, kemudian asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, dan seterusnya, baru kemudian mereka memahami, mendapatkan pemahaman yang mereka anggap itu rojih, ya, mereka anggap ini benar. Makanya nanti di antara sahabat, di antara para ulama ahli tafsir itu ada yang memahami berbeda-beda. Ya seperti tadi, ada yang memahami ummi itu memang tidak bisa baca dan tulis, ada yang memahami ummi itu adalah bisa baca tapi tidak memahami Taurat. Ya, sehingga itu perbedaan, ya, di kalangan ulama ahli tafsir gitu. Tetapi pemahaman mereka itu insya Allah tidak menyimpang gitu, ya, kecuali yang memang ada hawa nafsu di dalam dirinya sehingga kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dengan serampangan gitu. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi ini kemudian mereka itu suka menulis, ya, merubah-rubah Taurat mereka supaya apa? Supaya mereka mendapatkan harga yang sedikit. Allah menyebutkan tsamanan qalila, harga yang sedikit. Walaupun mereka itu dibalas, katakanlah dibalas dengan dunia seluruhnya, kekayaan apa yang ada di bumi ini diberikan kepada rahib-rahib mereka itu, tetap oleh Allah disebut sebagai tsamanan. Apa sebabnya jemaah Allah? Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu gak ada apa-apanya. Jangankan bumi kita ini dibanding dengan akhirat, bumi kita ini loh dibandingkan dengan Jupiter saja udah gak ada apa-apanya. Misalnya Jupiter itu ya ditaruh sebelahan dengan bumi, bumi itu kayak debu saja. Padahal Jupiter itu mungkin planet yang terbesar di galaksi kita itu pun galaksi yang terkecil di antara galaksi-galaksi yang lainnya. Jadi pantaslah kalau kemudian Allah mengatakan tsamanan qalila, jangan dibandingkan dengan akhiratnya dulu. Ya, dengan planet-planet yang lain saja kita itu masih terlalu kecil. Nah, orang rahib-rahib mereka itu merubah-rubah ayat itu tujuannya untuk mendapatkan harga itu. Ya bisa dengan kekayaan, bisa dengan jabatan, misalnya penguasa melakukan sesuatu, ya, kemudian mungkin itu berseberangan dengan Taurat, dia datang kepada rahib itu bisa gampang sekali merubah ayat-ayat itu, ya, kemudian menjadi sesuatu yang diinginkan oleh penguasa itu, sehingga penguasa itu bisa dikasih jabatan, bisa ngasih harta dan seterusnya. Tsamanan qalila. Nah, sifat demikian itu jamaah umat Allah itu tidak hanya terjadi di zamannya Nabi Musa, di zamannya Rasulullah. Mungkin sampai hari ini juga ada mungkin orang-orang kayak gini. Mereka yang diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelewengkan ilmunya. Ya, mereka diberikan amanah oleh Allah pemahaman agama, tapi kemudian mereka selewengkan agama itu hanya karena dapatkan sedikit daripada harta dunia ini. Mungkin dia dapat harta miliaran, ya. Mungkin dia dapatkan jabatan dengan merubah-rubah ayat Allah itu, atau memberikan hukum yang tadinya haram menjadi halal. Atau mereka juga yang dikasih ilmu tentang hukum misalnya, kemudian hukum itu dirubah sedemikian rupa yang salah menjadi yang benar dan sebagainya. Ya, ini menjadi pelajaran berharga sebenarnya buat kita jemaah. Ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, maka kita gunakan ilmu itu untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran dan seterusnya. Jangan sampai seperti rahib-rahib Yahudi ini, mereka suka merubah-rubah, ya, kalam Allah dengan tangan mereka, tujuannya adalah mendapatkan tsamanan qalila. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala,
kalam Allah ini, firman Allah yang mereka rubah. Maka kalau hari ini mereka suka rubah-rubah, membolak-balikan fakta, itu sudah hal yang wajar, hal yang biasa buat mereka. Kalau hanya sekedar fakta dibolak-balik saja, itu bagi mereka remeh. Wong mereka pernah merubah ayat Allah. Allah saja mereka nggak takut gitu, apalagi dengan manusia. Yang merahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, kenapa Israel hari ini tetap aman-aman saja negeri? Ya, bahkan orang-orang Eropa dan lain sebagainya banyak mendukung kepada mereka. Kenapa itu? Karena yang dilakukan oleh mereka itu sangat berbeda dengan penjajah-penjajah yang lainnya. Kalau penjajah-penjajah yang lainnya yang merahmati Allah, mereka begitu menjajah, itu mereka mengakui kalau mereka itu menjajah. Ya, dan yang dijajah itu mereka akui kalau mereka itu terjajah oleh dirinya. Tapi coba kalau Israel, dia balikkan fakta itu, ya, seolah-olah dia yang terzalimi, sementara Palestina adalah, ya, di sana banyak terorisnya, suka membunuh dan seterusnya. Makanya mereka tetap aman gitu, karena mereka merasa dirinya adalah orang yang terzalimi, padahal sebenarnya mereka lah penjajahnya. Kalau dulu misalnya bangsa Belanda waktu menjajah ke sini, dia merasa bahwa saya terzalimi oleh orang-orang Indonesia berjuang itu, ya mungkin dia akan selamat di Indonesia ini, ya. Tapi karena mereka juga memposisikan dirinya sebagai penjajah, ya sudah akhirnya kan. Nah sekarang ini hormat Allah itu diputar balikan itu oleh mereka, sehingga yang ada gambaran di masyarakat luar itu adalah bahwa Israel itu adalah orang-orang Yahudi itu terzalimi, sementara orang Palestinanya banyak terorisnya. Nah ini ya, sehingga mereka aman. Nah mereka bisa berubah-ubah kayak gitu yang biasa saja. Jangankan yang fakta kayak gitu, wong ayat Allah saja mereka rubah, mereka berani gitu, yang merubah Taurat. Makanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang namanya jaminan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kitab-kitab yang terdahulu tentang keasliannya, hanya Al-Quran saja. Setelah mereka melakukan seperti itu, seolah-olah mereka tidak pernah merasakan bersalah. Makanya mereka mengatakan waqalu, kemudian mereka berkata lan tamassanan nar, lan, ketemu lan, ya, dulu pernah kita bahas. Lan itu artinya selama-lamanya, tidak akan selama-lama. Tamassana menyentuh kepada kami apa? An-naru, api neraka. Mereka mengatakan tuh tidak akan api neraka itu menyentuh saya. Setelah mereka berbuat demikian, ada orang kayak gini, udah bersalah, merasa tidak bersalah, ya, luar biasa. Kalaupun menyentuh saya, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Bahasa kita gitu, ya. Kalau diekspresikan ya kayak gitu. Ya neraka itu nggak akan nyentuh gue. Kalau menyentuh ya beberapa hari saja. Kan greget tuh orang kayak gitu. Kalau ada di depan kita enaknya diapakan ini? Ketangkap kamu. Ya. Luar biasa. Ini di hadapan Rasulullah nih ngomong kayak gini. Qul, katakanlah Muhammad, atakhadtum indallahi, apakah kamu sudah mengambil, ya, di sisi Allah apa ahdan, perjanjian? Apakah kamu sudah dapat janji dari Allah? Falan yukhlifallahu ahda, ya, sehingga Allah tidak mengingkari janjinya. Apakah kamu sudah dapat jaminan? Nah, kayak gitu bahasa kita. Apakah kamu memang sudah dapat jaminan oleh Allah kalau kamu tidak akan disentuh oleh api neraka? Atau kalaupun kamu disentuh oleh api neraka hanya beberapa hari saja? Antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah yang kamu ucapkan itu hanya kedustaan saja? Apakah yang kamu ucapkan itu adalah tentang Allah tadi sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya? Di dalam tafsir yang lainnya mereka menyebutkan bahwasanya mereka itu tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya 7 hari saja. Jadi menurut mereka ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, sampai di Madinah ditemui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidaklah disentuh oleh api neraka kecuali 7 hari saja. Kata Nabi Muhammad, kok bisa? Iya, karena umur dunia ini cuma 7.000 tahun saja. Ya, sementara hitungan akhirat, bukan neraka itu 1 hari sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jadi kalau hitungan dunia itu 7.000, berarti saya cuma 7 hari. Ini kan akal saja. Luar biasa orang-orang kayak gini. Makanya mereka suka bantai umat Islam, bantai anak kecil, orang yang nggak bersalah. Ya mungkin mereka juga punya pandangan seperti ini. Gampang nanti kalau disiksa
disapu cuma 7 hari, ya kan? Nah, ini kan luar biasa gitu. Bahkan kemudian dalam riwayat yang lain, kalau riwayatnya Ibnu Abbas, kalau ketua-ketua mereka ya, orang-orang tua dari orang Yahudi itu mereka mengatakan kami tidaklah disentuh oleh neraka kecuali hanya 40 hari saja, yaitu selama kami menyembah patung anak sapi. Nah, jadi mereka membuat batasan-batasan tersendiri gitu. Makanya kemudian oleh Allah diturunkanlah ayat ini. Nanti dijawab oleh Bala gitu. Jadi gitu jawab. Ya, orang-orang ini sudah salah, tidak pernah merasakan salah, kan susah kalau orang-orang kayak gini. Ini sifat bandelnya orang Yahudi itu kayak gitu. Padahal mereka sudah melakukan kesalahan yang banyak sekali, ya. Tetapi kemudian ujung-ujungnya mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun disentuh oleh api neraka ya cuma beberapa hari saja, hanya 7 hari atau ya 40 hari. Pernah suatu ketika Rasulullah itu datang setelah perang Khaybar, kemudian Rasulullah didatangi sekelompok orang Yahudi, ya. Dan Rasulullah dikasihkan kambing panggang, dan kambing panggang itu sudah diracuni oleh mereka, ya, diracuni oleh mereka. Kemudian Rasulullah tanya, wahai orang-orang Yahudi, kamu bapaknya siapa? Bapakmu siapa? Maksudnya gitu. Oh, bapak saya ini dusta, bapakmu itu adalah ini. Ya, Rasulullah itu tahu, ya, bahwa dia itu dusta. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mau nggak menjawab pertanyaanku dengan jujur? Ya, maka dia mengatakan mau. Ya, sebagaimana kau mengetahui bahwa kami pun kalau dusta, itu kamu tahu bahwa kami pun dusta. Seperti kamu tadi menebak bapak-bapak kami. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya, apakah kamu nanti masuk neraka? Ya, kami masuk neraka. Jadi mereka mengaku, Pak, mereka masuk neraka, kami masuk neraka. Kamu dan teman-temanmu juga masuk ke dalam neraka. Terus sama Rasulullah ditanya, terus apa yang terjadi dengan kamu dan kami? Kami, kata orang Yahudi, kami hanya disiksa oleh Allah 7 hari saja, sementara kamu selama-lamanya, katanya. Greget orang kayak gitu. Kami cuma 7 hari saja, setelah itu masuk surga. Kamu selama-lamanya, maka kamu akan saya tinggalkan. Kata Rasulullah, udah, pergi kamu dari sini. Kamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya. Itu saking beratnya berdakwah kepada orang Yahudi. Ya. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Mereka ini melakukan hal-hal yang sudah melanggar syariat, tetapi kemudian masih juga tidak merasakan bahwa mereka itu melakukan dosa. Kalaupun mereka merasakan itu, ya sombongnya muncul lagi, ya. Seolah-olah karena mereka itu kan menganggap bahwa diri mereka itu adalah orang yang dipilih, ya kan? Orang yang dipilih oleh Allah. Mereka merasa bahwa mereka itu keturunan para nabi. Kemudian mereka merasa bahwa dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul kesombongan mereka bahwa mereka sudah melakukan kesalahan sekalipun mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nanti ada ya di ayat-ayat yang selanjutnya nanti ya mereka menganggap bahwa itu tadi mereka tidak akan disentuh oleh api neraka hanya beberapa waktu saja. Kemudian oleh Rasul ditantang, kalau begitu minta kematian. Ya, kalau kamu memang tidak disentuh api kecuali hanya beberapa hari saja, tapi mereka tidak mau meminta kematian itu karena mereka tahu nggak mungkin lah Allah menyiksa orang itu hanya 7 hari saja, ya. Itu kan akal-akalan mereka. Tapi itu jemaah rahmatnya Allah, yang nyampaikan adalah rahib, dan rahib itu kemudian disampaikan kepada orang awam sehingga itu menjadi pemahaman yang tadi itu yang mengakar kuat, sehingga kalau kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW, ya, maka itu akan ditolak dengan sendiri. Nah, jadi yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa mendapatkan gambaran ini bahwasanya betapa bahayanya, ya, seorang yang diberikan ilmu kemudian memberikan pemahaman yang salah, apalagi terhadap ya orang-orang yang awam, yang mereka tidak mampu menganalisa, mereka tidak mampu berpikir yang panjang misalnya, ya, sehingga itu kemudian menjadi pemahaman yang mengakar kuat, sehingga kalau nanti diluruskan akan susah, dan orang-orang yang demikian ini akan membawa dosa jariah, ya, naudzubillah. Dan kemudian jangan sampai di antara kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang kayak orang-orang Yahudi, ya, berdosa tapi tidak merasa berdosa, tetap sombong gitu, ya. Naudzubillah kalau demikian. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di surat Al-Baqarah ini, di ayat yang ke-78 sampai ayat ke-80. Ya, mudah-mudahan
diri kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman, sehingga kita semuanya selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.